boleh silakan duduk. Siang Mbak. Senang bisa bertemu hari ini ya. Sebelumnya ini dengan Ibu Hani dan Ade Anton ya? Iya benar Mbak. Oke, gimana kabarnya Ibu Ade hari ini? Alhamdulillah saya baik. Tapi nih anak saya nih berat badannya naik terus Mbak. Gimana ya? Oh baik Ibu, sepertinya Ibu sedikit khawatir ya karena berat badan Anton naik terus. Mungkin buat Anton boleh nggak diceritakan biasanya makanan sehari-harinya gimana dan apa gitu? Aku biasanya pagi tuh nggak makan dulu, karena biasanya aku malas. Terus kalau siang sama malam itu biasanya pesen online yang enak atau praktis, karena biasanya mamanya pulangnya malam. Ya Mbak, saya jadi khawatir. Soalnya kan dia berat badannya naik terus juga suka ngeluh capek nih ya. Tapi saya kan kerja tiap hari, pulangnya juga suka sampai jam 9 malam, jadi nggak bisa ngawasin. Baik Ibu, jadi Ibu Anton ini terbiasa pesan makanan cepat saji ya karena harus mengurus dia sendiri karena Ibu juga kerja seperti itu ya. Tapi Ibu khawatir di sisi lain karena berat badannya sering naik, kemudian khawatir juga dari rasa lelah Anton. Jadi tidak punya waktu juga buat mengawasinya. Itu pasti berat ya Ibu. Iya, sebenarnya udah saya larang nih Mbak, tapi dia mah kalau dilarang marah, jadi saya suka diemin. Oh, saya mengerti Ibu. Ibu ingin membantu Anton berubah jadi lebih sehat, tapi di sisi lain Ibu takut karena Ibu bilangin takutnya Anton jadi marah seperti itu ya. Iya Bu, saya kan nggak bisa masak juga, nggak suka sayur juga, dan sekarang juga jarang makan karena dia lagi sibuk di sekolah. Baik, saya mengerti. Jadi buat Anton fast food ini jadi pilihan praktis gitu ya dan enak. Terus Anton nggak suka sayur dan tiap hari juga sibuk belajar begitu ya Anton. Betul. Baik, mungkin Anton boleh nggak ceritakan lebih detail biasanya itu dalam sehari Anton makan apa aja dan jam berapa? Kalau pagi itu aku jarang makan, kalau misalnya siang itu biasanya pesen mie goreng, atau pizza, atau ayam geprek. Kalau misalnya malam juga sama aku kayak siang, biasanya online, makan martabak, mie goreng juga kadang, ayam geprek juga. Jadi yang enak dan praktis aja sih. Baik, jadi dari penjelasan Anton ini berarti pola makan Anton ini belum teratur ya. Jadi dan cukup banyak makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak seperti itu. Kemudian kalau untuk aktivitas fisiknya gimana Anton? Sebenarnya aku suka olahraga bola juga sih, cuman sekarang tuh nggak bisa lama-lama Bu, biasanya cuma 10 menit udah capek. Dan sekarang juga aku lebih banyaknya tuh main game di rumah aja, jarang olahraga. Oh begitu Anton, baik. Baik Ibu, saya sangat mengerti kekhawatiran Ibu. Memang banyak orang tua yang mengalami hal serupa seperti itu, seperti sulit untuk mengontrol pola makan anaknya di tengah kesibukan kerja orang tuanya, dan itu pasti nggak mudah Ibu. Baik, kira-kira dari semua kemungkinan perubahan yang kira-kira mungkin untuk dilakukan dan tanpa merasa terbebani, kira-kira apa Ibu dan Anton? Aku bisa sih Bu kurangin fast food, tapi jangan dikurangin sekaligus kali ya Bu. Nah ya boleh tuh Mbak, kayaknya dia kan makan fast food tiap hari ya sekarang, mungkin dikurangin aja kali ya. Wah itu sangat bagus Ibu dan Anton, itu pilihan yang sangat baik dan realistis. Oke, mungkin kalau gimana kalau kita coba target kecil terlebih dahulu, di mana yang biasanya mungkin Anton pesan fast foodnya itu tiap hari, kita kurangin jadi 4 kali per minggu untuk minggu ini, kemudian minggu depan kita kurangin lagi jadi 3 kali per minggu seperti itu, jadi agar tidak merasa terbebani Antonnya juga. Tapi selama kita lakukan hal tersebut juga, Ibu bisa bantu untuk menyiapkan alternatif makanan seperti mungkin makan yang mudah dan disukai Anton seperti ayam panggang atau nasi dicampur telur dadar seperti itu. Dan hal kecil seperti ini bisa membantu jika dilakukan secara konsisten Ibu dan memiliki dampak yang besar pastinya. Dan ini merupakan langkah awal yang tepat yang bisa Ibu dan Anton lakukan seperti itu. Boleh dicoba deh Mbak. Baik Ibu dan Anton, mungkin kita akan mencoba perubahan tersebut dulu ya. Kalau untuk aktivitas fisik, kira-kira Anton biasanya suka apa? Selain main bola sih aku sebenarnya suka bersepeda ya Bu, cuman sekarang sepedanya lagi rusak jadi nggak bisa dipakai. Itu nggak bisa dibenerin, nanti mau servis deh ya. Wah bagus itu, Anton juga suka bersepeda. Bersepeda itu aktivitas yang sangat bagus. Menurut Anton kira-kira gimana caranya biar kamu mau ngelakuin aktivitas tersebut? Mungkin bisa diajak kali ya dan ditemani juga, tapi nggak bisa dipaksa juga sih Bu. Oh yaudah, nanti saya temenin deh ya Mbak dia. Iya itu dia, bagus sekali Ibu. Jadi Anton merasa lebih didukung bukan malah dipaksa seperti itu. Oke kalau gitu mungkin kita buat rencana tersebut ya. Jadi rencananya Anton akan bersepeda kira-kira 2 kali dalam seminggu dan masing-masing sesinya dilakukan secara masing-masing 20 menit. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Oke setuju Bu, bisa dicoba. Oke baik. Baik Ibu, jika nanti misalnya Anton tetap milih makanan fast food, kemudian jarang bersepeda, kira-kira Ibu gimana cara ngatasinnya? Saya biasanya suka langsung marah sih Mbak.
Saya mengerti ibu juga ibu merasa kesal dan hal itu wajar sebenarnya ibu, karena ibu pasti ingin yang terbaik untuk anak ibu, untuk Anton seperti itu ya. Dan Anton kalau suatu hari ibu udah masak nih, tapi kamu tetap ingin pesan makanan cepat saji gitu, fast food itu, kira-kira bagaimana cara biar kamu nggak merasa dilarang gitu sama ibu? Menurutku bisa dinego aja sih Bu, mungkin sekarang kita makan dulu, terus nanti kalau misalnya lapar lagi boleh pesan makan sedikit-sedikit. Ya, itu masukan yang sangat berharga ibu. Beberapa orang tua memang bisa mencoba pendekatan tersebut, yang dimana kita bisa diskusi dengan anak tanpa harus melarang keras, karena sebagian anak memang kurang suka jika dilarang seperti itu. Oke, kira-kira gimana menurut ibu? Boleh dicoba kayak gitu. Baik ibu, baik, mungkin saya akan memberi rangkuman sedikit ya dari hasil diskusi kita hari ini. Jadi dari diskusi kita tadi, Anton ingin bisa main bola lebih lama tanpa harus cepat lelah ya. Kemudian ibu ingin Anton lebih sehat dan tidak sakit. Anton setuju juga untuk mengurangi fast food secara bertahap. Tadi kita udah kasih target di mana minggu ini 4 kali dan minggu depan 3 kali dan seterusnya ya. Kita lakukan secara bertahap. Kemudian ibu akan membantu menyiapkan alternatif makanan juga. Kemudian Anton akan bersepeda 2 kali seminggu dan masing-masing itu 20 menit dan akan ditemani oleh ibu. Jika ada hambatan, nanti ibu dan Anton akan berdiskusi ya, tanpa harus melarang secara keras Antonnya. Oke, perubahan ini memang tidak bisa dipaksakan untuk Anton ibu, tapi dukungan ibu dan keluarga itu sangat penting. Dan hal terpenting juga dari diskusi kita ini, di mana langkah kecil yang konsisten itu sangat penting ibu dan akan memberikan dampak yang besar. Mungkin sebelum tutup, apa yang ada ingin ditanyakan ibu dan Anton? Sepertinya sudah cukup. Cukup deh mbak. Baik, bagaimana perasaan Anton setelah konsultasi hari ini? Perasaan aku sekarang jadi lebih semangat dan lebih yakin untuk mulai pelan-pelan sih Bu. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama. Mungkin untuk memantau perkembangan, saya sarankan untuk datang berkonsultasi ke dokter ya ibu. Mungkin 2 minggu lagi, itu di hari Kamis tanggal 23 April untuk evaluasi. Apakah bisa ibu? Bisa mbak. Baik, kalau begitu jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan akhiri konsultasi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Tetap semangat dan sehat selalu ibu dan Anton. Terima kasih mbak. Selamat sore Ibu dan Anton ya. Silakan duduk. Sore dok. Iya, bagaimana nih kabarnya minggu ini? Alhamdulillah, kan ini ya dok ya, targetnya kemarin dibilang makan fast food 4 kali seminggu. Nah minggu ini dia cuma makan 3 kali nih. Terus juga main sepedanya udah mulai rutin 2 kali seminggu. Iya betul dok, tapi kalau misalnya mama lagi lembur kerja, aku tetap pesan makanan online sih. Wah, hebat sekali ya deh, targetnya sudah tercapai, bahkan lebih baik dari target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ibu juga sudah mengusahakan yang terbaik di tengah kesibukan ibu, itu adalah langkah awal yang tepat. Nah, perlu kita ingat bahwa tujuan kita saat ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan De Anton, tapi juga supaya De Anton bisa bermain bola tanpa merasa cepat lelah. Ibu pasti ingin Anton sehat jangka panjang kan ya Bu? Nah, dari sisi kesehatan, berat badan berlebih pada remaja ini bisa meningkatkan risiko diabetes, tapi jangan khawatir Bu, perubahannya tidak perlu dilakukan secara drastis. Kita lakukannya secara bertahap saja, dengan memulai dari langkah yang kecil namun konsisten seperti yang sudah kita lakukan, itu sudah sangat tepat. Nah, saya paham Ibu juga kerja sampai malam, De Anton memiliki banyak akses untuk memesan makanan online, itu merupakan hal yang sangat wajar dan menjadi tantangan di banyak keluarga juga. Oh jadi kalau kayak gitu wajar ya dok ya? Iya, tidak apa-apa Ibu, karena kan namanya juga proses ya Bu. Kalau gitu kita lanjutkan pembicaraan ini ke rencana ahli gizi yang sudah ditentukan sebelumnya ya Bu. Jadi untuk fast food minggu depan targetnya turun jadi 3 kali seminggu, kemudian bersepeda dilakukan selama 2 kali seminggu dalam waktu 20 menit. Nah, De Anton, kalau ada hambatan didiskusikan dulu ya bersama ibunya. Bicaranya baik-baik, jangan saling marah-marahan ya antara ibu dan De Anton ini. Memang peran ibu ini sangat besar Bu. Anak seusia De Anton itu memang lebih suka termotivasi jika diajak, bukan dipaksa. Jadi konsistensi ibu dalam menemani De Anton
untuk melaksanakan bersepeda itu sangat menjadi kunci dari keberhasilan kita ini, Bu. Perubahan memang tidak bisa dipaksakan, namun harus kita bangun bersama ya, Bu. Yang penting De Anton ini merasa didukung oleh Ibu dan tidak merasa keberatan dalam menjalaninya. Lakukannya nggak apa-apa secara bertahap aja, Bu. Jangan paksa De Anton untuk melakukan itu. Jangan malu juga kalau misalnya di tengah-tengah itu ada kegagalan. Nah, kita memang tidak mengejar hasil yang instan, tapi perubahannya ini kan harus yang bertahan lama ya, Bu. Jadi saya yakin dengan dukungan Ibu dan kemauan De Anton dalam menjalaninya ini, kondisi De Anton akan semakin baik ke depannya. Amin. Oke, mungkin saya jadwalkan lagi untuk kontrol di 2 minggu ke depan ya, Bu. 2 minggu lagi dong. Iya, 2 minggu lagi ya ke sini. Oke, mungkin cukup ya. Sudah ini juga. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu ya Ibu, De Anton. Semoga di minggu depan akan semakin membaik lagi kondisinya. Amin. Terima kasih, Dok.